Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku hari ini. Di video kali ini aku mau bahas tentang emiten POWR, dimana emiten POWR ini banyak banget kalian request di kolom komentar. Jadi stay tune terus sampai akhir ya, karena aku bakal banyak banget bahas tentang analisa fundamental dari emiten POWR. Sebelumnya sorry banget nih kalau misalnya nanti di tengah-tengah video gitu ada suara-suara konstruksi dikit-dikit, karena emang banyak banget lagi bangun-bangun gitu di sebelah. Jadi semoga suaranya nggak mengganggu ya. Langsung aja kita mulai ya. Jadi POWR atau yang namanya Cikarang Listrindo bekerja di bidang pembangkitan, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik. Di sini kita bisa lihat berdasarkan industrinya, POWR ini menjual 27% listriknya ke industri otomotif. Dan itu memegang pasar terbesar dari POWR sampai saat ini. Yang kedua, dipegang oleh industri elektronik. Sampai kuartal 3 tahun 2020 ini, POWR sudah memiliki 2.483 customer, di mana itu meningkat dari tahun 2019 yang hanya 2.464. Dan dari sebanyak itu, ada 69% yang udah memiliki customer relationship lebih dari 10 tahun. Berarti kita bisa bilang bahwa POWR ini memiliki hubungan dan service yang baik kepada para customer-nya, sehingga customer-nya bisa bertahan lama. Kalau dari segi financial performance, di kuartal 3 tahun 2020 ini memang kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019 itu mengalami penurunan dari segi revenue. Penurunannya cukup dalam di 22,3%. Bahkan penjualan ke PLN sendiri mengalami penurunan sebanyak 34,7%. Di mana hal ini mungkin juga disebabkan oleh adanya PSBB selama tahun 2020 dan adanya wabah COVID ini yang menyebabkan banyak usaha-usaha yang tidak beroperasi sehingga menyebabkan revenue dari POWR ini turun. Dan hal itu juga menyebabkan net income dari POWR ini turun lebih tajam lagi di 38,3% turunnya. Tapi hebatnya walaupun net income-nya turun, itu cash flow-nya POWR masih tetap bagus. Cash flow-nya masih tetap positif, sehingga menandakan bahwa POWR ini memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Kalau kita lihat laporan keuangan tahunannya, ini grafiknya, itu sebenarnya kalau tanpa adanya COVID, itu revenue-nya stabil, dan net income-nya juga cukup stabil. Mungkin hanya di tahun 2018 ini yang net income-nya kurang bagus. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa net profit margin di tahun 2018 juga sedikit turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi POWR berhasil menaikkan kembali net profit margin-nya di tahun 2019. Tapi sepertinya juga di tahun 2020 ini net profit margin-nya akan turun karena adanya wabah COVID ya. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih bahwa kinerjanya dari emiten POWR ini itu sangat tergantung juga dengan harga batu bara dan juga harga gas. Kalau harga batu bara dan harga gas naik, ini menyebabkan cost dari POWR ini juga naik, sehingga menyebabkan profit marginnya turun. Kalau aku baca dari laporan keuangannya ya, POWR ini mengambil supply gas itu dari Pegas atau perusahaan gas negara dan juga Pertamina. Dan juga dia mengambil suplai batu bara dari PT Adaro. Jadi sebenarnya net profit margin dari POWR ini sangat tergantung juga dengan harga batu bara dan harga gas. Seperti yang kita tahu bahwa tahun 2018 itu harga batu bara kan naik banget ya. Dan itu mungkin menyebabkan net profit marginnya POWR ini turun. Jadi bukan karena kinerja POWR yang kurang bagus, tapi ini juga dipengaruhi dari harga komoditas. Kalau kita lihat dari balance sheet-nya, POWR ini memiliki jumlah aset yang cenderung stabil, komposisi equity dan liability juga yang cenderung stabil. Kalau kita bisa lihat di sini, rasio DER-nya juga di sekitaran angka segitu-segitu aja. Jadi emang kalau komposisi balance sheet, POWR ini nggak ada kenaikan yang signifikan, nggak ada penurunan yang signifikan, cenderung stabil.
Dari segi profitability, ROA-nya cukup bagus di 6%, ROE-nya 12%, lebih dari 10% udah oke sih kalau menurut aku pribadi. Gross profit margin, operating profit margin-nya juga cukup tinggi. Terus kemudian net profit margin-nya di kuartal 3 2020 ini ada di 11,5%. Udah lumayan oke, mengingat di tahun 2020 ini adanya wabah COVID membuat usahanya juga agak lesu. Kalau kita lihat cash flow-nya dari emiten POR ini, mereka tuh sangat bagus ya untuk mengatur cash flow-nya. Cash flow-nya selalu positif. Mungkin kecuali di tahun 2017 aja cash flow-nya negatif. Tapi di tahun 2018 dia berhasil menaikkan cash flow-nya menjadi positif lagi. Dan tahun selanjutnya cash flow-nya masih terus positif. Dan ini penting banget sih untuk sebuah perusahaan memiliki cash flow yang positif. Nah ini nih yang paling menarik dari emiten POWR, yaitu adalah dividennya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa setiap tahunnya POWR ini selalu membagikan dividen dalam jumlah yang sangat besar. Di sini kita bisa lihat bahwa dividennya itu selalu naik setiap tahunnya. Ini kalau kita lihat dividen yield-nya pun selalu naik setiap tahunnya. Ada di 9,9% sampai di tahun 2019 kemarin bisa sampai 11,7%. Kalau dibandingkan dengan perusahaan kelistrikan yang ada di Thailand, itu dividen yang dibagikan oleh emiten POWR ini sangat tinggi ya cenderungnya. Bisa kita lihat di kotak yang warna pink ini. Dan ini sih yang memang membuat investasi di emiten POWR ini sangat menarik karena dividennya yang sangat tinggi. Kalau dari segi valuation, emiten POWR ini juga sangat-sangat menarik. Kalau di sini kita bisa lihat current PE ratio, kalau aku lebih suka pakai annualized, itu ada di sekitar angka 11,89 atau kita bulatkan aja menjadi 12. Dan PBV-nya itu ada di 1,16. Dan ini membuat valuation dari POWR ini masih cukup murah terbilangnya. Jadi kalau menurut aku, investasi di emiten POWR ini emang sangat menarik karena fundamental POWR yang sangat bagus dan juga kinerjanya yang sangat bagus setiap tahunnya. Dan selain itu, POWR juga menawarkan dividen yang sangat tinggi. Jadi cocok banget nih buat para investor yang emang suka mengejar emiten-emiten yang membagikan dividen setiap tahunnya. POWR ini sangat cocok. Tapi kalau dari segi capital gain, emang POWR ini pertumbuhannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan emiten-emiten blue chip yang lain. Tapi kalau untuk dari segi dividen, oke banget lah. Jadi gimana nih guys, kalian udah ngerti kan ya gimana fundamental dan juga kinerjanya POWR setiap tahunnya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!